Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Sahabat al-iman yang dimiliki semuanya nabi ya Allah Rabbul Rasulul Qadir Mahmud Mundir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bisa Allah habis semoga Nabi Allah dan nabinya. Wa syara bi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam. Wa nisyan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى ربهم جميعا بين المدينة جدنا وخرج من سيدنا سيدنا وجميع اليوم سيدنا جبارك في المقربين وجميع الأنبياء وجميع السادة الصالحين وجميع الأئمة والمجتهدين وجميع الخطوة والمسيرين وجميع القبور والمسلمين والمؤمنين بين يوم القيامة سنجمع من في هذا الكتاب سنجمع الله وسلامنا في يوم الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقد حسن عليه مبروك بنا استجاب هذه الفاتحة فتبرأ جسدك الروح يا رب العالمين. Ukira jasadi ulama kutu kula dina sedaya tambudi kemawon pakurane mugi-mugi sedaya kaya Gusti Allah tansah diparingi panjang umur hati ibadah diparingi kebaikan iman Islam bisa istiqomah tansah diparingi saken dia bisa ahli ilmu ahli amal ahli ikhlas ahli syukur ahli taubat ahli tawadhu ahli berkorban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mungkin setelah berbulan setelah dengan sedasa manusia lahir batin diberlebihan dan sesuai penyakit lahir penyakit batin tak satu sekolah dapat sesuatu bala dunia bala akhirat fitnah dunia fitnah akhirat dan mungkin sedaya bangsa bertarik barokah dari Gusti Allah, barokah dari umur, barokah dari ilmu, barokah dari rezeki, barokah dari keluarga dan hati. Hati mungkin sedaya kebutuhan dari kebajikannya, nasihat kebajikannya dari Gusti Allah, tak pun takut dari Gusti Allah. Sehingga biji sawaji-waji kula tidak takut dari Allah. Mungkin kabul dalam keadaan muslim khatimah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syariful wa nafa'ana fi ulumidina fi darin amin. Allahumma rzuqna hikmataka wa ansurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftahna futuhan arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalatul hadiyatu wal hamsunah utawi iki ku calangan kang kaping 51 ikhwan hukum menghukumi baina nasi dalam antara manusia bil adli kelawan adil. Qala dawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala da'ifahum bainana bil haqqi wa la tasqatu fahum maqamu monosila bainana dalam antara ingsun bil haqqi kelawan hak wa la tasqatu lan ojo liwati pelanggaran sira. Wa qala sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala
ngukumi sapa man bima kelabaran anzala kang nurunake iman sapa Allah Gusti Allah. Baulaika mongko temu man hum yoma iku adzalimuna biro-biro kang dolim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh nang sabane wong iku agama ngukumi sapa man baina sunaini dalam antarane wong loro tahakuman kelawan gawe hukum temenan tahakama rengi kang jaluk hukum sapa isnaini tahakama kang jaluk hukum sapa isnaini ilahi maring mas waradoyahu lagi dosa sapa isnaini ing man balam yadi mengkorang hukumi sapa man baina ing dalem bainahuma dalam antarane isnaini bil haqqi lan hak balahi mongko wajib ing atase man laknatullahi ta'ala Gusti Allah wa sabatu saniyatu ta cawangan kami dual pemsunaran seket iku amru perintah bil ma'ruf kelawan bagus wa nahyulan ka'anil munkar saking munkar qala sallallahu ta'ala Gusti Allah wa takum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa takulan beci ono iku minkum sing sira kabeh sapa ummatun golongan yad'una ka padha ngajak sapa ummatun ilal khairi maring kebagusan wa ya'muruna padha perintah sapa ummatun bil ma'ruf lan bagus wa yanhauna lan padha nyegah sapa ummatun anil munkari saking munkar. Wa qala sapa Sayyidina An-Nawawi fi qouli ta'ala dalam Gusti Allah Ta'ala rubani ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina hilimi waqir amanu kafudiman sapa alladzina alaikum qadalatu wa sira kabeh anfusakum ing kula sira kabeh wala yadurukum lan aja kelarak sira kabeh man ing wong dola kang kesasar sapa man ida itu edan nalikane oleh pituduh sapa man inna hadhil ayat sedune iki ayat al-karimah kang mulya iku mimma setengah sing barang yang baru kang kebuju sapa biya ayatin sapa aksarul jahilina akake biro-biro kang kudu wa yaminuna lan nanggung sapa man ing wa yaminuna lan padha nanggungake sapa aksarul jahilin ing man ngala wali wajina ing atas liyane dalane aksarul jahilin balus sawabu balik utekan bener iku fi makna dalam makna hadil ayat iku anaminakum stri sira kabeh ila fa'altum dalam nabi kang nglakoni sira kabeh ma ibaran umirtum kang perintah sira kabeh bikana la yadurukum maqara bakal marati sira kabeh apa zalalatu man oleh nasarake wong dolaka kesasar sopaman wa min jumlati ma say jumlahi barang umiru kan perintah sopaman bihi kalaman al-amru perintah bil ma'rufi bilang bagus wa nahyulannya ka'anil munkari saking munkar wal ayatu tawi ayat iku murattabatu kang berurutake iku kang urutake fil makna dalam makna ala qauli ta'ala ing atase dawuh Gusti Allah Ta'ala rupane ma ala rasul ora ana iku ing atase rasul illal balaghu angin wong kang nekani ora usah yang kalau ya sedaya sesuatu disebut dunia disebut ada ibu pulau gajah pada kalau ya dengan sedaya jamaah masyarakat kita komitur yang kitab sudah beriman rahimahullah niki nglaksanaken dawuh para ulama Islam subah hati Allah Rasul
cawangan iman sing nomor 9. Cawangan iman sing nomor 9 niku al-hukmu bainan nas bil adli. Gawe hukum kelawan adil. Kayak hukum kelawan adil. Fahkum bainana bil haqqi wa la tasṭu. Gawe Gusti Allah mongko padha hukum manusia kabeh. Bil haqqi kelawan bener wa la tasṭu. Lamun jumlah pelanggaran. Gusti Allah dalam hal kita man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun. Sing sapa wong gawe ora ngukumi kelawan perkara sing wis diturunke kaliyan Gusti Allah, mongko iku golongane wong dhalim. Kanjeng Nabi dawuh man hakama bainas naini tahakama ilaihi wa tadahu falam yakti baina bil haqqi fa ilaihi la'natullah. Kapan enek wong jaluk hukum, enek wong loro jaluk hukum ning disampaian maten-maten sampai yo iso ngukumi terus sampean gak gelem ngukumi kanthi sing bener, mongko wong sing gak gelem ngukumi niku wau hanya berhak untuk menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Terus cawangan iman sing nomor 9 kali niku al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Perintah perkara bagus, nyegah perkara dipelajari secara setunggal. Orang sedaya kula niki kanggo nyampurnani imane kula jenengan. Kula jenengan niki golongan tiyang sing disampurnani imani kaliyan Gusti Allah. Napa golongan tiyang sing dirusak imani kaliyan Gusti Allah. Nah, niki tondo tenan. Niki gitu. Kula jenengan itu duweni rasa napa, duweni kretek napa. Kali perjalanan gesang kula jenengan. Kali perjalanan itu kula jenengan itu duweni kretek napa. Kapan kula jenengan niku duweni kretek ati obah saobah ati namun pengin gawe kebagusan. Obah saobah ati namun pengin ibadah. Kapan kula jenengan diobahne ati niki namun pengin ibadah. Monggo yekti niku tandha ngerti kula jenengan sedang diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki mane kula jenengan sering ndonga pangeran panjenengan dan dosi kula niki dohir batin sarono manah sae kang suci kana iki. Ketika kula jenengan duweni khatir duweni kretek kados ngaten nyuwun dhateng asane Gusti Allah. Matur-matur kula jenengan kalian Gusti Allah dikretekno ati kalian Gusti Allah. Ini merupakan pertanda bahwa kula jenengan sedang dikehendaki baik oleh Allah. Karena krenteke manusia itu tekoni itu sakwaya-waya. Tekoni sakwaya-waya. Tekoni orang kenal waktu, orang kenal mongso. Kadang-kadang jenengan pernah
goreng tetap bagus jelas nanti. Orang yang tetap bagus jelas nanti. Tiang niku kapan tenuriku dikuasai kalian hawa nafsu, dikuasai kalian kebencian, dikuasai kalian emosi, kalian bodoh. Niku wong niki orang bakal pernah duweni tetep api. Niku jenengan iki. Manusa niku kapan dikuasai kalian kebencian, bodohan benci kalian nopo budi kalian nopo, tidak akan pernah mendapatkan kertek bagus komini Gusti Allah. Mulai hindari sejauh mungkin semua rasa kebencian sing ning jero ati ning kula dene. Niku hindari. Tiang niku duwe kanca katane 1000. Kancane jenengan enten 1000. Ya wis gak sak 1500. Untuk niku duwe kanca katane 100. 100 meter lagi. Duwe kanca 100 ribu kata. Lah niku ana sing pegel dengan ngamuk matur emosi kan kanca itu setunggal. Dengan seorang teman musuh. Niku wong 99 iso mlebu kabeh. Gimana? Jadi kan nesuti karo wong sifat. Tapi kanca 99 iso mlebu kabeh. Gimana? Niku napa? Krana tiyang ketika dibuntel kali kebencian, ini tidak ada, boten nggak ada kertas bagus, berarti tidak bisa. Lalu ini mongso sing paling penting. Dan ketika saat itu ada di dalam hatimu kebencian itu, kula jenengan tidak akan pernah mendapatkan memberikan keputusan yang benar. Mulai dari kisah nomor 1 tidak mungkin. Malam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun. Sing sapa wong menjawab sesuatu, memberikan keputusan tentang sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini masuk dalam kelompok orang-orang dolim. Dolim itu apa? Jawaban yang diberikan akan menyakitkan, keputusan yang diberikan akan menyakitkan. Jenengan nanti gak ada kertas, anek wong takok lek jawab apa jawabannya jenengan ben nganyelki. Nanti tenang. Oh, ketika kalau ketika aku tak jawab sing nganyel. Karena ini tandanya ketika dan itu benar-benar terjadi, akhirnya jenengan jawab saya dan jawaban itu melarak ning ati ning wong sing takok, maka masuklah panjenengan dalam kelompok orang-orang ini asalnya berasal dari sebuah kebencian. Ya, ini jenengan kita ini, jenengan, Masya Allah. Dan ketika ini orang dikehendaki sebagai orang yang bertobat kepada Allah, maka dia lumayan ini apa? Mari jawab ini betul. Ya Allah, nyapa mau tak jawabmu.
Jenengan ketut boten matur menyakiti atau jenengan bangga wis marem selego atau kasih macam matur menyakiti wis selego siaran wis lego wis lunas. Nah, ketika ini wis lego dengan keberhasilan yang menyakiti orang lain, niki fa'alaihi laknatullah, maka yang pantas untuk dirinya hanyalah laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau jenengan yang oke. Jadi yahkum nih memberikan yahkum itu pengertiannya banyak. Memberikan jawaban dari sebuah pernyataan, memberikan jawaban dari sebuah sapaan. Kalau jenengan disapa, kalau jenengan menyapa, melani kalau jenengan itu berhati-hati. Melani kanjeng Nabi kanjeng Nabi tidak mengajarkan kulon tabassum. Tabassum itu mesem. Kanjeng Nabi mesem dengan siapa? Wajahnya selalu ceria, selalu ceria. Mengapa? Karena temeriku kebiasaan dari seseorang, kebiasaan dari seseorang ini akan menjadi perwataan abadi dari orang tersebut. Bahasanya kita toliyah. Mari kalau jenengan ini ojo sampai dari toliyah, duweni toliyah ini wong Jawa lek ngarani watek. Duweni watek niku suatu kepribadian yang sudah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan tersebut akan menjadi sesuatu yang indah dalam hidup panjenengan. Ini terbiasa. Lah ketika watak ini nyuwun sewu, kula jenengan itu berkata-kata yang tidak baik. Berkata-kata yang tidak baik. Berkata-kata yang tidak baik apa maksudnya? Maksudnya ini dorong ngarani bisu. Nah, niki sesuatu kata-katanya tidak baik ketika diucapkan. Nah, niki ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan omong-omongan itu lega ono visualnya gak apa. Nah, ini seakan-akan sesuatu ini sudah menjadi kebiasaan dan bukan dosa. Niki dari topiyah seperti ini. Lalu saya pernah mengatakan kebiasaan yang tidak baik ini ketika dilakukan setiap hari, ini akan menjadi baik menurut orang tersebut. Padahal hukum ma anzalallah, hukum yang diturunkan oleh Allah tidak pernah berubah karena sebuah kebiasaan. Nah, ini yang kita lihat. Yang boleh harus lihat ini. Jadi waktu falam yardi bainaha bil haqq fa alaihi laknatullah. Lalu belajar lagi. Setiap pembicaraan itu berbicara dengan bahasa yang santun, berbicara dengan bahasa yang rendah hati. Niki penjelasannya Subah iman yang 51 dan 52 ini gandeng. Dan ketika engkau sudah terbiasa dengan kebiasaan baikmu, maka
engkau akan terbiasa dengan amar ma'ruf nahi munkar di dalam dirimu sendiri. Oke. Amar ma'ruf nahi munkar itu perintah melakukan kebaikan dan larangan untuk melakukan kejelekan. Niku untuk siapa? Kanggo awake dhewe. Amar ma'ruf nahi munkar itu untuk diri kita sendiri. Kanggo awake dhewe. Pulau jenenge biasa. Dan ketika amar ma'ruf nahi munkar ini berjalan untuk diri kita sendiri dengan diri, maka secara otomatis kehidupan dalam sebuah lingkup kecil keluarga panjenengan ini akan bahagia. Karena apa? Amar ma'ruf jangan ke orang lain dulu. Ojo ning wong liya dhisik. Tapi kanggo awake dhewe-dhewe ini perintah kebaikan pada diri sendiri. Larangan tentang kejelekan pada diri sendiri. Ini yang perlu dengan manusia ini akan melakukan sesuatu yang menjadi pilihan. Artinya apa? Nopo kemawon sing panjenengan lakoni. Ini adalah pilihan terbaik dalam kehidupan panjenengan. Kalau langsung semua aktivitas yang kita lakukan, mulai tangi turu sampai aktivitas sampai papan sare-sare, niku sing jenengan lakoni, yang jenengan ucapkan, itu adalah pilihan terbaik di panjenengan. Yang menjatuhkan pilihan siapa? Hati niku jenengan. Jenengan tangi bangun dan tidur. Niki jenengan melakukan pilihan terbaik dan pilihan terpenting dalam kehidupan panjenengan. Oh ya, tak judi di sini. Kalau silakan berat hajat. Matur-matur. Jenengan akan melakukan pilihan terbaik selanjutnya. Oh bisa jam 2:30 subuh. Aku tak tunggu di sini. Tunggu mana? Jenengan tidur lagi. Ini pilihan terbaik menurut jenengan. Di sini atau kamu? Bapak itu aku kok turun mana? Ngantuk aku. Jawab, gimana? Mengapa? Karena Anda merasa pilihan terbaiknya penjenengan dihadap-hadapi oleh orang lain. Maka cuma 12 Bapak sekutur jamaah itu jenengan sisane mawon. Bukan masalah diri. Mengapa Anda menjawab semacam itu? Ini jawaban jenengan pilihan terbaik namanya. Lah sing perlu ditoto, yang perlu dibahas itu adalah bagaimana hati ini menjatuhkan pilihan pembicaraan, menjatuhkan pilihan tingkah. Mulanya perlu nih kula jenengan ngaji, perlu nih kula jenengan niku ketemu belajar sak perlu mulang hati niki ben lek menjatuhkan pilihan iku orang larane aja. Saya bilang. Karena ketika jatuhan pilihan jenengan tentang jawaban dari sebuah pertanyaan, pilihan panjenengan tentang aktivitas panjenengan, ini sangat dipengaruhi oleh keadaan hati. Ketika hati ini dibungkus oleh hawa nafsu amarah yang penuh dengan kebencian, maka pilihannya panjenengan semuanya boten nyenengi. Gimana?
Karena jenengan pegel dengan keluarga jenengan, maka jenengan itu akan masak, artinya masak. Tapi masak yang paling dibenci oleh keluarga jenengan. Pendek, paling kasih seperti jangan seperti sambal seperti singgi jangan seperti singgi sambal seperti singgi goreng seperti rasa. Mengapa semacam ini? Jadi masak itu kawan loh, gitu. Dengan kebencian, hati-hati, lempar kalau pecah. Terus si masak orang ngambung. Sudah kalau memang. Niki, jenengan akan menjawab pertanyaan pun sesuai dengan pilihan panjenengan. Pilihan hawa nafsu amarah ini akan menjawab dengan jawaban. Ya ngetoknya suara. Tapi suara itu ketika didengarkan, ini sangat tidak. Gimana? Tidak pun ibu mengarah. Aku yang mengarah, orang ibu mengarah. Kan di kafe nak, gimana? Tidak kok. Oh, aku tuh antrek. Nah, ketika ini dibungkus ini, pilihan panjenengan dimanapun akan mendapatkan pilihan yang menyebarkan, menyebarkan. Mau geli kamu di mana? Melalui dalam keadaan semacam ini, sedang dibungkus oleh hawa nafsu amarah, boten usah mulu. Kau sana gindi, kau sana pasar, mangke isi, gimana? Isi, ada pasar isi. Keluarnya bilang bu, nangis bukan, keluar saupel sorry. Jangan betul melusiran. Lek keluar satu pil, iru ke sepi, bagaimana? Mulanya ketika sedang ada kebencian, betul cari pasar. Bangunnya bingung. Lalu dari situ terjadi sana kita dan itu sepi loh. Oh, keluar saupel mungkin nangis. Ayo, kita bingung gitu. Lalu ketika sudah ada kebencian, kau sana bimbing. Kalau kebencian, bisa kau ngomong beli dia. Tidak pun tidak anaknya. Kau melawan jauh beragam di sini. Lelah kok. Sehingga kau bingung dia. Kau tidak mau tadi jauh beragam di sini. Kan yang betul-betul gitu. Melalui fa'alim tidak betul. Niki faulai kamu juga ketika engkau menyampaikan semacam itu, maka engkau akan menjadi orang zalim. Melalui akhirnya amar ma'ruf itu ada untuk diri. Terus ada diulang diri, diomong diri. So, sebelum dia kasih ya, so, usaha lagi sejenak mangewu seperti bakul yang bisa mental dia. Mulanya ketika ada orang yang penuh dengan kebencian, ketemu kalau wong penuh kebencian. Niki makanya dialognya lucu, gitu. Lucu deh kok dulu ketika boros kalau ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini Gusti Allah tahu gitu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sampeyan kabeh jadilah kelompok manusia yang selalu mengajak kepada kebaikan.
Wa ya'muruna bil ma'ruf, perintah dengan segala hal-hal yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari semua yang buruk. Berarti kalau dengan mengawali hal ini dari diri kita, dari awal ini. Proses amar ma'ruf nahi munkar atau proses nekake agama tengene awake dhewe, nekake agama tengene tiyang itu, ini prosesnya tidak bisa lepas dari amar ma'ruf nahi munkar. Cuman carane niku sing beda-beda. Lah ini ya nopo agama Islam itu tentang Jawa. Tanah Jawa itu sudah sekian ribu tahun dihuni oleh manusia. Tapi tekone agama Islam ing tanah Jawa iki tengene zaman akhir. Jadi tekone hukum Islam itu tanah agama Islam itu zaman akhir. Islam itu tanah Jawa niku tasik dereng enten 1000 tahun. Kita kurang lebihnya masih 10 abad ya, 1000 tahun lah kurang lebih. Tapi wong penghuni tanah Jawa itu sudah ribuan tahun sebelumnya. Agamanya apa? Agamanya dari agama Kapitayan sampai agama Hindu Buddha. Hindu Buddha ceket bu, Hindu Buddha itu tentang Jawa. Nenek moyang itu jenenge Hindu Buddha. Tapi ketika Allah, Gusti Allah ngersaki agama Islam teko tanah Jawa, nenek moyang itu jenenge diparingi hidayah kalian Gusti. Proses hidayahnya ini sing kula jenengan kudu belajar. Perjalanan perubahan dari hukum agama sebelumnya, proses pindah dari hukum agama Islam. Melalui perjalanan panjang. Kata sekalian Sunan Kalijogo, radhiyallahu anhu. Kanjeng Sunan Kalijogo ini ngajak menuso pada waktu riasitasi Hindu Buddha pada waktu itu ngajak ke masjid. Proses ini gawe tontonan. Pada waktu itu pertunjukan yang paling favorit di zamannya itu wayang kulit ayam dengan ceritanya Mahabharata. Wayang itu ceritanya tetap Mahabharata. Mahabharata itu sejarah Hindu Buddha. Sejarah Hindu. Sing duwe wong India. Tapi kalau nonton mriki niku tiyang penduduk niku Hindu Buddha. Maka tentu yang dicintai favorit dalam kesenian adalah wayang. Itu masjid. Kalau kita Demak itu anggap wayang. Sehingga sedangkan Sunan Kalijogo. Padahal yang kudu masjid itu kudu suci, sikile ya kudu iso, ora bawa najis. Akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo nopo sampean boleh datang tapi kudu iso dhisik. Boten. Tidak semacam itu. Sampean monggo asing itu monggo. Akhirnya jalannya dikasih satu jalan. Lapas jalan itu terus dikai belum. Akhirnya lek lipat kudu lipat belum. Lubang blok terus munggah. Delok wae. Akhirnya delok wae yang itu yo sikile si digawe munggah. Mulane niku
menyampaikan amar ma'ruf. Artinya apa? Ternyata amar ma'ruf itu tidak harus selalu disampaikan berupa perintah kalam atau ucapan. Itu gak terasa. Orang rumongso diperintah biso, tapi biso kasih gimana? Itu loh yang indah dalam kehidupan ini. Orang satu perintah biso, tapi biso kasih. Dan dia tidak terpaksa. Bahkan biso itu dalam keadaan senang. Karena apa itu lawan? Ini gimana dalam diri kita gimana? Neng jurune awake dhewe niku. Niku kula jenengan kudu duwe contoh. Ya ana supaya seneng ibadah. Ning kula jenengan ora krasa kabur. Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus niku teng desa Kudus pada teng daerah Kudus pada waktu itu pemeluk agama Hindu. Wong Hindu niku sangat menghormati dan memuliakan, bahkan mempertuhankan sapi. Jadi wong Hindu niku nggih enek sing nyembah sapi. Sapi kok iso nyembah. Ini kan cara wong sasar itu kan sasar sing banget. Bahasane teko Quran dolalan kan. Sasar sing banget. Dan apa Kanjeng Sunan Kudus niku terus ngomong ojo sapi jojo sembah. Kok diletak dirimu. Jangan itu seletak baduwe. Kanjeng Sunan Kudus betul-betul caranya apa? Kabeh santri ini Kanjeng Sunan Kudus, semua orang pengikut Sunan Kudus yang masuk Islam pada waktu itu dilupukno iki diomongi para dulur-dulur kabeh. Sampeyan saiki manggon Kudus karo aku. Manggon Kudus karo kula. Saniki kula ngerti gawe aturan. Aturan Kanjeng Kudus. Kabeh santri-santri ini, kabeh santri-santri sing manggon Kudus iki haram belesa. Kemarin kalau Kudus diharam nih belesa. Padahal yang dia hukum Islam api niku haram. Kan Kanjeng Sunan Kudus diharam belesa. Kapan sampean selamatan sunatan mantu sampean ojo belesa. Beliau Kudus utawa beliau Kudus. Lalu kalau kau sapi itu sampai tua mati gawe di. Dan apa kau boten asal bayai? Kanjeng Sunan apa kau boten parang boleh sapi? Krono awake dhewe iki manggon campur jejer karo dulur lanang awake dhewe. Dulur tuwa awake dhewe. Dulur tuwa niku sinten? Wong sing duwe agama Hindu karo sing duwe agama Buddha. Dulur-dulur dhewe enek sing duweni kesenengan nyembah sapi. Mulane aja parani ini kanthi belesa sapi. Jenengan Koreanya pangeran itu boleh. Akhirnya tiap niku masyarakat niku kali Kanjeng Sunan Kudus niku mulai menghormati. Lho Kanjeng Sunan Kudus iki jere wong Islam. Jere wali Gusti Allah. Sing mriku duweni pegangan kuat tentang agama Islam. Ternyata isi mulia ini pengerane wong iki. Niki carane amar ma'ruf nahi munkar. Lah kula jenengan kan sering dihadapkan antara ini bahasane teng wal fikih wal aqdu min jadil aslah al muhafadhu
al-muhadharatu ala muqaddimi sulh muqaddam ala ahli jadi asal. Jadi ngrekso perkara lawas sing apik niku luwih diutamani katimbang cukup perkara anyar sing luwih apik. Jadi ahdu jadil aslah niki prosesnya niki kalau nanti kalau jenengan sebenarnya ya enek perkara apik sing wis lawas, enek perkara anyar sing luwih apik. Niki sing di sini. Nah, kan jadi muhafadzah ala muqaddimi sholeh ngrekso iki perkara lawas sing lalu jadi asal itu perlu pertimbangan kan. Nanti kalau jenengan atas awal diri ini kan sering jenengan pun gak ada pulau gak ada punya persangkaan gak ada keyakinan dengan kepada panjenengan sudah. Panjenengan sudah kan gak ada kesenangan ibadah. Enak sing seneng sholat dan kalau namun berdoa aku panjenengan semua panjenengan sudah pemukul panjenengan sudah kalian bisa diparingi ngapain mujahadah sholat lagi. Sudah kami terus sholat. Tapi dia walau rokaat ini dan rokaat bisa lagi musuh terus tidak sholat rokaat. Kan ada begini. Muka-muka istiqomah ini sholat. Kelihatan ya? Perjalanan demi melakukan ibadah. Ya. Ini akan mewujudkan istiqomah. Jadi istiqomah ibadah itu tidak ada sesuatu ibadah yang terpaksa. Ibadah sing kepeksa niku mboten bakal bisa istiqomah. Ibadah sing saking istiqomah niku ibadah sing murni keluar dari keinginan hati panjenengan. Niku mate saking istiqomah. Lanjutan dipaksa di zaman itu absen setiap jam 2 malam absen orang nggak boleh dengan lapor sholat baru karena waktu karena ini absen. Ini tidak akan bisa istiqomah dengan sesuk gak di absen alhamdulillah orang di absen gimana? Jadi kan kata si aktif menstruasinya bulanan. Kalau jenengan pas teko data bulan, ini pun jenengan bahagia atau susah? Bahagia. Alhamdulillah. Masa-masa langsung bayar data. Ini kan. Atau jangan biasa-biasa saja. Yo biasa, yo seneng, yo bunga, yo susah. Atau jangan ya Allah merasa kehilangan, tidak bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan nafas itu istiqomah saja. Nah, ini pertanyaannya di situ dulu. Pas terkolu, jangan sudah besok aku maghrib besok kadang udah jamaah besok juga nanti full terus orang kate sholat-sholatan
orang sampai butuh-butuhan gitu. Atau jenengan wis terbiasa. Mulane niki rasa yang ada di dalam hati itu panjenengan. Jadi pertanyaannya, ketika ada alasan, ketika jenengan wonten kudu untuk bisa tidak melakukan ibadah, ini bagaimana rasa yang ada di dalam hati? Kalau jenengan itu repot, corok gak jamaah pantas. Jenengan sepeneng krono pantas gak jamaah, atau jenengan gedul krono gak iso jamaah. Ini yang ditakoni awake dhewe, yang jare jenengan kiabat-kiabat. Rombongan wah pakai tamu pantes kita gak jamaah yo pantes, kalau gak salah yo pantes. Kira ada gitu. Akhirnya supaya Gusti Allah ngerti lah, ngerti repot. Karena gitu. Gusti Allah ngerti lah, ngerti repot. Yo pantes. Jadi kalau jenengan itu memposisikan diri itu gak ada senopo. Jadi niki rasa urusannya rasa gitu lah. Urusannya rasa gitu lah jadi mulutnya. Jenengan suwi bu mungkin di sawah. Di sawah. Dulu panen itu kan terus kekorin nyala. Jam 3 lah ketemu karena sholat. Sing tidur setengah. Mari ini jam 10. Ibu letak tinggal di gambar murah. Coba tak sholat kan. Gusti Allah benar-benar tidak aku repot. Niki rasa apa sing enten ing jero ati iki? Apa nek malah bah ilang-ilangno. Mosok kedua waya salat tinggal salat. Apa bagaimana mulai ngenteni wae pekanulan, kono ngono kok gare murat kan. Aku nek ngono jenengan ya wis kota lumpuh nek dadi siji salate ngasar maghrib isya ana ta nggih kok piye dan niki namine solusi yang ada di dalam hati di panjenengan masing-masing dan panjenengan akan menjatuhkan pilihan terbaik untuk panjenengan untuk ibadah ini akan menjatuhkan pilihan ya wis aturan tak tinggal mosok kudu kan dorosen sak mari-marine nek kula tak tinggal salat. Kalau pengen balik oh, apa ngono? Apa kalau jenengan tak tunggoni kan? Karena enggak tahu yuk, udah ngerti lah Gusti Allah repot. Jadi ini akan ada jawaban itu di hati kita masing-masing. Awal diri. Yang mulai sekolah aturakan manusia itu akan menjatuhkan, akan melaksanakan, mengucapkan sesuatu. Melakukan aktivitas apapun niki sesuai dengan pilihan terbaik dan kalau jenengan pilihan ini menurut hati ini dan ketika hati ini dibungkus oleh hawa nafsu maka akan menjatuhkan pilihan yang sifatnya angkuh. Ini kalau jenengan hati-hati. Nah ini dari ini amar ma'ruf nahi munkar itu dalam diri kita sendiri dalam diri kita sendiri. Maka ketika diri kita itu sudah bisa mengendalikannya, maka orang lain ini tidak perlu mendapatkan perintah, cukup memandang diri panjenengan sudah seperti mendapatkan petunjuk. Lalu putra-putri ini kula jenengan, anak putune awake dhewe, niki bakal jawab dengan kula jenengan. Oh, mbak ini kebiasaan ibu ini, kebiasaan bapak seperti ini. Maka lisanul hal afsahu bil lisanil hal. Tingkah laku di kula jenengan ini lebih fasih, lebih mandi ketimbang ucapan awake dhewe.
jadikan diri kita sebagai proyek percontohan kan anak putu di awal ini. Ingat, oh ibu senang ngaji. Ini anak putu ini jenengan senang ngaji. Oh ibu senang jamaah. Mesti anak putu ini jenengan senang jamaah. Oh ibu senang rasa-rasa. Mesti anak yang jenengan ini senang merupi. Jenengan yang merupi putu ini memang. Ini bodoh karo ngandut terok nombai. Ada lagi ya? Terok nombai. Ini nganggur ketemu karo ini merupi ini. Karena itu di rumah ngalir akhir. Terok nombai ini ya. Ada sama seperti itu. Nah, mulanya jenengan jenengan jak putu ini jenengan. Jak aja. Pada begini kalau pamer gitu. Jenengan pogel ya ada jadi lama yang ngaji gitu. Paling boten yo lami tapi ora batal. Menunggu mirangane apa? Ben menawa ternyata bahaya iki dhisik kita. Bisa cerita. Lek malah kondisi wadah ngaji. Malam Sabtu yo wadah ngaji. Malam kuwi wadah ngaji, sosok yo wadah ngaji. Tiba-tiba kita. Oh, ngono to. Iya, bahaya dhisik aku. Lah iku enggak. Aku dhisik kantor. Nah, kan ada. Mana itu percontohan di pulau jenengan. Percontohan di pulau jenengan. Paling boten, ketika itu pernah terjadi. Ini kok anak itu bisa kepingin ya, betul saja ngomong ini mau. Udah diomongin, terus pokoknya jenengan ngaji. Nanti pada akhirnya amar ma'ruf nahi munkar yang ada yang hidup tegene ati niku jeneng kiamat badhe nglakoni dan ini anak putu niku jenengan sedaya Allahumma amin. Nabi iki kula jenengan bagi hidayah iki bari mohon ya Allah iki kula jenengan buat semua kebencian yang ada di dalam hati ini, karena kebencian ini amal ini akan menyebabkan semua ucapan kita menjadi ucapan orang-orang yang zalim, semua tingkah laku kita menjadi tingkah laku orang-orang yang zalim. Kita selalu sebagai Allahumma amin al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kalau dia kasih. Syarat hadis yang ada. Jika silakan saya Allah wajah dan kutulah yang mengambil dan saya kata-kata itu. Wallahu fi'il wa walau minkum